Perkenalkan, nama saya Dewi Kutucanka Putri, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan yatnya. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata yaj yang memiliki arti memuja. Kemudian dari kata yaj tersebut berubah menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci. Panca memiliki makna 5. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci yang ditujukan ke hadapan Sang Pencipta atau Ida Sang Yang Widiwasa. Bagian-bagian pancayatnya. Yang pertama, dewayatnya. Dewayatnya adalah persembahan suci yang ditujukan kepada Sang Yang Widi dan para dewa. Yang kedua, pitrayatnya. Pitrayatnya adalah persembahan suci yang ditujukan kepada leluhur dan betara-betara. Yang ketiga, resiyatnya. Resiyatnya adalah persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi, orang suci, sulinggih, dan guru. Yang keempat, manusayatnya. Manusayatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan, dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Yang kelima, butayatnya. Butayatnya adalah suatu upacara suci yang ditujukan kepada butekala atau makhluk bawah. Yatnya berarti korban suci dan keikhlasan. Yatnya tidak selalu diartikan sebagai upacara persembahan, namun dapat juga berarti yatnya bertapa atau yoga, pemberian benda atau hadiah, mempelajari ilmu dan kitab suci, menepati sumpah, usaha membahagiakan orang tua dan segala kegiatan lain asalkan dilakukan dengan keikhlasan dan berhubungan dengan pengorbanan. Yang pertama, yatnya dalam artian upacara. Dalam kisah Mahabharata dapat dilihat begitu banyak upacara. Contohnya yaitu upacara pengangkatan putra mahkota, upacara pengangkatan raja, sayembara putri raja, upacara pernikahan, surya yatnya, aswameda yatnya, upacara di kuil, upacara meminta anak, upacara memberi makan orang suci. Dapat dilihat bahwa upacara tersebut diselenggarakan secara serius dan tulus ikhlas oleh para tokohnya. Yang kedua, yatnya dalam artian pemberian benda. Hal ini dapat dilihat setiap ada anggota keluarga yang baru datang ke kerajaan. Para penghuni kerajaan akan menyambut anggota baru tersebut dengan baik dan memberinya bermacam-macam hadiah sebagai tanda penghormatan secara tulus ikhlas. Misalnya, Kunti yang memberi hadiah terhadap kedatangan Madri, Drupadi yang memberi Abimanyu hadiah gelang bertahtakan 5 batu mulia. Yang ketiga, yatnya dalam artian tapa atau yoga. Dapat dilihat saat Panca Pandawa mengasingkan diri selama 12 tahun di hutan. Krishna menyarankan agar mereka menyebar untuk melakukan pertapaan. Arjuna bertapa kepada Dewa Siwa, Bima bertapa pada Hanuman, bahkan Yudhistira, Drupadi, Nakula, dan Sadewa pun juga melaksanakan pertapaan mereka masing-masing. Yang keempat, yatnya dalam artian mempelajari kitab dan pengetahuan suci. Hal ini dapat dilihat saat Kurawa dan Pandawa kecil yang menuntut ilmu pada guru Drona, serta kisah kemandirian Ekawalya. Yang kelima, yatnya dalam artian menepati sumpah. Dalam Mahabharata, terdapat banyak sumpah dan janji yang terbukti menjadi kenyataan. Misalnya, sumpah Bima untuk membunuh 100 Kurawa dan merobek-robek dada Dursasana akhirnya terwujud dalam perang Batara Yuda. Yang keenam, yatnya dalam artian membahagiakan orang tua. Hal ini dapat diteladani dari sikap para Pandawa yang selalu menuruti nasihat ibu mereka. Bahkan walau mereka diperintahkan untuk menikahi satu. Dan saya akan melanjutkan di sini. Berikut ini merupakan ringkasan dari 18 bagian parwa dari epos Mahabharata. Yang nomor 1 ada Adiparwa atau buku pengantar. Memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Kaurawa dan Pandawa, yaitu kelahiran, watak, dan sifat Dhritarashtra dan Pandu, juga anak-anak mereka. Timbulnya permusuhan dan pertentangan di antara dua saudara sepupu, yaitu Kaurawa dan Pandawa, dan berhasilnya Pandawa memenangkan Dewi Drupadi, putri kerajaan Pancala, dalam suatu sayembara.
Yang kedua ada Sabaparwa atau buku persidangan. Melukiskan persidangan antara kedua putra mahkota Kaurawa dan Pandawa. Kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu dan pembuangan Pandawa ke hutan. Yang ketiga ada Wanaparwa atau buku pengembaraan di hutan. Menceritakan kehidupan Pandawa dalam pengembaraan di hutan Kamyaka. Buku ini buku terpanjang, antara lain memuat episode kisah Nala dan Damayanti dan pokok-pokok cerita Ramayana. Yang keempat ada Wirata Parwa atau buku Pandawa di negeri Wirata. Mengisahkan kehidupan Pandawa dalam penyamaran selama setahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 masa pembuangan mereka. Yang kelima ada Udyoga Parwa atau buku usaha dan persiapan. Memuat usaha dan persiapan Kaurawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di padang Kuruksetra. Yang keenam ada Bhisma Parwa atau buku Mahasenapati Bhisma. Menggambarkan bagaimana bala tentara Kaurawa di bawah pimpinan Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka. Yang ketujuh ada Drona Parwa atau buku Mahasenapati Drona. Menceritakan berbagai pertempuran strategi dan taktik yang digunakan bala tentara Kaurawa di bawah pimpinan Mahasenapati Drona untuk melawan bala tentara Pandawa. Yang kedelapan ada Karna Parwa atau buku Mahasenapati Karna. Menceritakan peperangan di medan Kuruksetra ketika Kama menjadi Mahasenapati bala tentara Kaurawa sampai gugurnya Kama di tangan Arjuna. Yang kesembilan ada Salya Parwa atau buku Mahasenapati Salya. Menceritakan bagaimana Salya sebagai Mahasenapati bala tentara Kaurawa yang terakhir memimpin pertempuran. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadelia dari Kusmiran, nomor absen 15 dari kelas 11 B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiatnya dalam Mahabharata dan Moksa. Dan di sini saya menjelaskan tentang parwa-parwa dalam Mahabharata. Dan juga cerita singkatnya. Jadi, secara di sini saya akan membacakan sejarah singkatnya Mahabharata. Secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik para Pandawa 5 dengan saudara sepupu mereka Sang 100 Kaurawa mengenai sengketa hak pemerintahan tanah negara Astina. Puncaknya adalah perang Batara Yuda di medan Kuruksetra dan pertempuran berlangsung selama 18 hari. Kitab Mahabharata merupakan salah satu itihasa yang terkenal. Kitab Mahabharata berisi lebih dari 100.000 sloka. Mahabharata berarti cerita keluarga besar Bharata. Kitab Mahabharata memiliki 18 bagian yang disebut Astadasa Parwa. Selayaknya Ramayana, setiap parwa merupakan buku tersendiri, namun saling berhubungan dan melengkapi dengan parwa yang lain. Kitab Mahabharata disusun oleh Resi Vyasa. The Russian Academy di Moskow telah menerbitkan terjemahan Adi Parwa atau buku pertama epos Mahabharata dalam bahasa Rusia di masa Perang Dunia Kedua. Episode dan bagian-bagian tertentu epos Mahabharata juga diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman, serta bahasa lainnya. Dalam Aswalaya Srauta Sutra disebutkan bahwa epos Mahabharata versi awal terdiri dari 24.000 sloka. Versi tersebut terus berkembang hingga dalam bentuknya yang sekarang terdiri dari 100.000 sloka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Menceritakan bagaimana Salya sebagai Mahasenapati bala tentara Kaurawa yang terakhir memimpin pertempuran dan bagaimana Duryodhana terluka berat diserang musuhnya dan kemudian gugur. Yang ke-10 ada Sauptika Parwa atau buku penyemburuan di waktu malam. Menggambarkan
penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa di malam hari oleh 3 kesatria Kaurawa. Yang ke-11 ada Sri Parwa atau buku janda, menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandari, permaisuri Raja Dhritarashtra, berduka cita karena kematian suami-suami mereka di medan perang. Yang ke-12 ada Santi Parwa atau buku kedamaian jiwa, berisi ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dalam maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada kesatria itu dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. Yang ke-13 ada Anusasana Parwa atau buku ajaran, berisi lanjutan ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bhisma ke surga loka. Yang ke-14 ada Aswamedika Parwa atau buku Aswameda, menggambarkan jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Maharaja Diraja. Yang ke-15 ada Asrama Parwa atau buku Pertapaan, menampilkan kisah semadi Raja Dhritarashtra, Dewi Gandari dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang tersebut. Yang ke-16 ada Mausala Parwa atau buku senjata gada, menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka, tenggelamnya negeri Dwaraka ke dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. Yang ke-17 ada Mahaprasasnika Parwa atau buku perjalanan suci, menceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasananya kepada Parisekesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Batara Indra. Yang ke-18 ada Swarga Rohana Parwa atau buku naik ke surga, menceritakan bagaimana cucu Arjuna dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Batara Indra. Yang ke-18 ada Swarga Rohana Parwa atau buku naik ke surga, menceritakan bagaimana Yudhistira, Bhisma, Arjuna, Nakula, Sahadewa, dan Drupadi sampai di pintu gerbang surga dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir harus dihadapi Yudhistira sebelum memasuki surga. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Putri Isyana Rama Kusumati Dewi, absen 30 dari kelas 11B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian moksa. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta. Muj berarti membebaskan atau melepaskan. Jadi moksa adalah suatu kelepasan atau kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam moksa ialah terlepasnya Atman dari ikatan maya, sehingga Atman dapat menyatu dengan Brahman. Bagi manusia yang telah mencapai moksa, berarti mereka telah mencapai alam Satchit Ananda. Satchit Ananda berarti kebahagiaan yang tertinggi. Setiap manusia bisa mencapai moksa apabila ia dengan tekun mengikuti petunjuk ajaran agama. Jalan yang ditunjuk oleh agama untuk mencapai moksa adalah Catur Marga Yoga, atau disebut dengan 4 jalan menuju Tuhan atau Brahman. Lalu ciri-ciri orang yang mencapai moksa. Setiap umat manusia mampu mencapai moksa apabila ia tekun melaksanakan ajaran agamanya. Di antara keempat jalan tersebut, umat boleh melaksanakan salah satu yang mereka mampu laksanakan sesuai dengan kondisi kehidupannya. Lalu yang kedua, moksa dapat dicapai di dunia ini atau ketika kita hidup, dan dapat pula kita capai setelah hidup ini berakhir. Orang yang dapat membebaskan diri dari pikiran
indra dan kama dari ikatan keduniawian dan pengaruh suka duka, sedih dan senang yang muncul dari triguna, maka manusia tersebut akan dapat mencapai kelepasan itu. Kemudian ada pembagian moksa. Dalam ajaran agama Hindu ada disebutkan beberapa tingkatan-tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman yang dihubungkan dengan Brahman. Adapun bagian-bagiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada jiwa mukti. Tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya atau pengaruh duniawi. Lalu yang kedua ada wideha mukti, tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atman telah meninggalkan badan wadahnya atau jasadnya, tetapi roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Tingkat keberadaan atman dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada. Yang ketiga ada purnamukti, tingkat kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkat ini posisi atman seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Brahman. Setiap orang dapat mencapai posisi ini apabila bersangkutan sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci, mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya ini. Berdasarkan pada keadaan tubuh atau lahiriah manusia, tingkatan-tingkatan atman itu dapat dijabarkan menjadi 3, yaitu yang pertama moksa atau meninggalkan mayat atau ajal kematian, yang kedua dimoksa meninggalkan abu atau waktu kematian, dan yang ketiga parama atau purnamoksa tanpa meninggalkan mayat atau bekas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Desa Sayuga Prima Chandra, nomor absen 26 dari kelas 11B Farmasi. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi bagian-bagian jenis moksa. Jenis-jenis moksa dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah samipya. Samipya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai seorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dilakukan oleh para yogi dan para resi. Beliau dalam melakukan yogi samadhi dapat melepaskan unsur-unsur maya sehingga beliau mendengarkan wahyu Tuhan. Yang kedua adalah sarupya atau sadharma. Sarupya atau sadharma adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di dunia ini dengan kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan seperti halnya Sri Rama dan Buddha serta Sri Krishna. Yang ketiga adalah salokya. Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sesama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu dapat dikatakan beliau Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi Tuhan itu sendiri. Yang keempat ada sayujya. Sayujya adalah suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman, Atman, Akyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Nah, selanjutnya adalah jalan menuju moksa. Jalan menuju moksa ada 4, yaitu yang pertama ada Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman
berlandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan. Yang kedua ada Karma Marga Yoga, yaitu jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan atau kebijakan tanpa pamrih. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga artinya kebijaksanaan filsafat atau pengetahuan. Yoga berasal dari kata yuj artinya menghubungkan diri. Jnana Marga Yoga artinya mempersatukan jiwatman dengan paramatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu, pengetahuan, dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Nah, yang keempat ada Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Dengan Raja Marga Yoga seseorang lebih cepat untuk mencapai moksa. Nah, selanjutnya ada upaya mencapai moksa. Upaya mencapai moksa ada 6. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, disiplin melaksanakan meditasi. Yang ketiga, mendalami ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu melaksanakan dharma. Yang kelima, kembangkan kesucian lahir dan batin. Yang keenam, memahami diri dan melaksanakan catur marga. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.